Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya kita akan membahas mengenai radio spektral. Selamat menyaksikan. Radio spektral ditulis sebagai ρA adalah maksimum modulus nilai eigen dari matrik A. Kita punya teorema berikut. Jika ini adalah norm matriks di Cn kali N, maka radio spektral dari A selalu lebih kecil atau sama dengan norm A untuk setiap A matrik N kali N. Jadi kita akan buktikan teorema ini yaitu dengan menggunakan norm aksen pada bukti teorema lemma 425. Jadi norm aksen yang sudah dibentuk pada pembuktian ini kita gunakan, yaitu di sini norm X aksen sama dengan norm matriks XE1 bintang. Lalu misalkan A adalah matrik berukuran N kali N dengan nilai eigen A misalkan lambda. Lalu dengan vektor eigen X yang panjangnya menggunakan norm aksen ini sama dengan 1, maka modulus dari lambda ini sama dengan modulus dari lambda dikalikan norm X aksen sama dengan norm lambda X aksen. Namun karena lambda adalah nilai eigen dan X adalah vektor eigen, kita punya ini adalah norm AX aksen. Menggunakan sifat 425 ini lebih kecil atau sama dengan norm A dikalikan norm X aksen. Dan karena norm X aksen itu sama dengan 1, maka ini sama dengan norm A. Jadi di sini ρA akan lebih kecil atau sama dengan norm A. Lebih lanjut, radio spektral dari suatu matrik adalah infimum dari norm-norm matrik tersebut. Untuk membuktikan hal tersebut, kita lihat teorema berikut. Untuk setiap epsilon terdapat norm matriks aksen yang memenuhi norm A aksen lebih kecil dari ρA ditambah epsilon. Untuk pembuktiannya, kita menggunakan dekomposisi, misalkan terdapat matrik U uniter sehingga UAU bintang ini merupakan matriks segitiga atas. Kemudian misalkan R ini saya tulis seperti ini, lambda 1, lambda N, kemudian R12 sampai R1N, di sini 0. Dan misalkan delta positif, bilangan real, dan saya definisikan matrik D yang isinya 1 delta kuadrat sampai delta pangkat N-1, dan kita tinjau matrik D inverse RD. Ini akan menjadi matrik yang seperti ini, lambda 1, delta R12, delta kuadrat R13, sampai delta N pangkat min 1 R1N, kemudian lambda 2, delta R23, delta N min 2 R2N, lambda 3, delta N min 3 R3N, sampai lambda N. Nah, sekarang kita misalkan epsilon positif, pilih suatu delta sehingga jumlahan dari delta pangkat J min I Rij yang tadi ada di matriks D inverse RD ini lebih kecil dari epsilon dengan I-nya dari 1 sampai N-1. Akibatnya norm dari D inverse U bintang AUD norm tahingganya ini akan sama dengan D inverse RD norm tahingganya. Berdasarkan definisinya, ini adalah maksimum dari modulus lambda I ditambah sigma J dari I plus 1 sampai N delta pangkat J min I modulus Rij, dan ini lebih kecil atau sama dengan maksimum
modulus lambda I ditambah maksimum I J-nya dari I plus 1 sampai N delta pangkat J min I modulus Rij, dan ini lebih kecil dari rho A, dan ini berdasarkan epsilon yang di delta dan epsilon yang tadi ini adalah lebih kecil dari epsilon. Namun di sini masih memerlukan pembuktian sifat apakah norm ini, misalkan saya namakan norm A aksen, yaitu D inverse U bintang AUD adalah norm matriks. Nah, di sini kita akan menggunakan sifat. Kita akan buktikan untuk yang lebih umum. Misalkan S suatu matriks yang tak singular, lalu definisikan norm X aksen adalah norm Sx. Dapat dibuktikan bahwa ini adalah norm di Cn. Lalu kita bentuk norm hasil induksinya, yaitu norm Ax aksen dibagi norm X aksen, namun berdasarkan definisi ini adalah norm Sax dibagi norm Sx, dan pada saat kita hitung, kita definisikan ini maksimum SAS inverse X dibagi norm X. Lalu saya misalkan Y itu adalah S inverse X, dengan demikian X itu adalah Sx, maka ini menjadi yang maksimum di antara Sy tidak 0, Say dibagi Sy, dan berdasarkan definisi di atas ini adalah norm A. Jadi sudah dibuktikan bahwa yang tadi norm D inverse U bintang AUD itu mendefinisikan suatu norm. Kemudian untuk membuktikan bahwa radius spektral itu adalah infimum, kita lihat bahwa rho A ini tadi lebih kecil atau sama dengan norm A, dan ini lebih kecil dari rho A ditambah epsilon. Akan kita buktikan bahwa ini adalah infimumnya, bahwa rho A lebih kecil sama dengan norm A ini jelas. Lalu misalkan Y lebih kecil atau sama dengan norm A ini sembarang. Untuk sembarang norm dan sembarang A akan dibuktikan bahwa rho A lebih besar atau sama dengan Y. Nah, andaikan rho A lebih kecil dari Y, maka Y akan berbentuk rho A ditambah epsilon. Lalu ini mengakibatkan terdapat norm aksen, sehingga norm A aksen lebih kecil dari Y, dan ini kontradiksi dengan Y lebih kecil atau sama dengan A. Demikian pembahasan kita untuk hari ini. Semoga bermanfaat. Sampai berjumpa kembali dalam video berikutnya. Terima kasih.